pidana dengan mata kuliah pariwisata budaya dan masyarakat ya. Nah, untuk pembahasannya ini mungkin sudah dijelaskan ya oleh Pak Yuda. Kita akan ada 3 pertemuan itu sebelum UTS ya. Nanti setelah UTS ada 3 pertemuan lagi, kemudian ujian akhir semester. Nah, untuk pola perkuliahannya sendiri, ya sebetulnya kalau tatap muka langsung ya, itu akan lebih menarik. Kita bisa berdiskusi dengan lebih leluasa. Namun tadi Pak Yuda menyampaikan mungkin teman-teman baru bisa secara daring ya, nggak apa-apa. Nah mungkin polanya nanti saya akan ada pemaparan-pemaparan, tapi sifatnya mungkin sebagai pemantik diskusi lah gitu ya. Nanti mungkin ada diskusi, tukar pikiran, mangga silakan. Nah untuk mata kuliah ini pariwisata budaya dan masyarakat, saya ingin mengajak dulu pertama-tama kita back to basic ya, back to basic. Artinya kita memahami lagi apa itu pariwisata. Nah, mungkin pendekatan saya akan lebih pada sistem kepariwisataan terlebih dahulu ya. Nah, nanti dari sistem kepariwisataan itu kita akan melihat posisi masyarakat itu ada di mana. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau mau bicara pariwisata dan masyarakat, nah, kita harus mengkaji dulu posisi masyarakat di dalam pariwisata itu ada di mana gitu ya. Nah, untuk mengkaji itu saya tidak akan mengarang-arang ya. Nah, karena sudah ada cukup banyak ahli pariwisata lah yang mengkaji hal ini. Ya mungkin sebelumnya pernah diceritakan ya oleh Pak Yuda bahwa teori-teori di dalam keilmuan itu munculnya dari kajian-kajian empiris. Jadi ada para ahli yang melihat fenomena-fenomena lalu mengidentifikasinya dan kemudian merumuskan suatu kesimpulan ya yang menjadi ilmu, dan ada juga yang menjadi konsep teori. Nah, pariwisata sendiri memang baru diamati itu oleh akademisi ya, mungkin di tahun 70-an lah. Baru itu mulai disadari ada satu ilmu tersendiri yang berkembang. Nah, itu ya, jadi konsep-konsep teori yang saya kemukakan itu juga berdasar kepada kajian empiris, yaitu dari para ahli ya. Ini saya kebetulan ya saya pinjam nih dari P2PAR. P2PAR itu Pusat Penelitian Pariwisata di ITB. Ini saya share screen-nya. Oh, Pak Yuda mungkin bisa ini, tolong. Saya mau share screen. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah istirahat di rumah atau masih pada di kantor? Rajin ya. Silakan Pak. Iya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak ya.
Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada ya? Ini saya pinjam nih dari P2Par ya. Kebetulan sudah terkumpul ya beberapa konsep tentang sistem kepariwisataan. Kita lihat satu-satu ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat masyarakat itu ada di mana ya dalam kepariwisataan. Ini definisi mungkin udah tahu ya. Jadi ini pariwisata itu nanti ada sistem pariwisata yang paling umum itu dari Leiper ya. Kita lihat Leiper dulu aja ya. Nah, ini. Di sini, ini tahun 70-an ya. Ini saya lihat masih dirujuk ya sampai sekarang sistem kepariwisataan yang dikemukakan oleh Leiper. Nah, jadi dia mengamati lebih pada dimensi ruang. Nah, yang pertama kita lihat sebelah kiri ya. Ini ada negara atau area atau region yang mengenerate turis, mengenerate traveler. Jadi mungkin dalam istilah sekarang itu origin ya, negara asal wisatawan. Nah, di sini di sebelah kanan ada destinasi. Nah, di sini sistem kepariwisataan itu melibatkan adanya traveler yang berangkat dari negara asal atau dari daerah asal menuju ke destinasi. Nah, tapi di antaranya itu bisa saja ada transit. Nah, setelah dia berkegiatan di destinasi akan kembali ke negara atau daerah asalnya. Nah, ini hasil pengamatan Leiper tahun 1979. Nah, jadi itu sistem kepariwisataan ya, memang masih sederhana ya, karena dia melihatnya lebih global, lebih umum. Nah, kemudian di antara itu, di lingkungannya, itu ada lingkungan kemanusiaan, sosial budaya, ya, social cultural, ada lingkungan ekonomi, teknologi, fisik, politik, legal, dan lain-lain. Nah, masyarakat belum terlihat ya. Nah, mungkin di sini ada dia bilang socio-cultural. Jadi ada sosial budaya, tapi masih di luar sistem yang utama. Artinya tidak terlibat langsung ya. Oke, itu Leiper. Nah, kita lihat lagi ada di sini ada GAN. GAN, tapi ini baru ya, tahun 2002. Nah, masyarakat ada di sama ya, sama dengan si Leiper, dia ada di luar. Nah, sistem yang dia usung si GAN ini sama, dia mungkin lebih ke transaksional ya. Nah, jadi di sini ada demand. Demand itu adalah turis ya, turis. Di sini ada supply. Nah, kita lihat di dalamnya apa aja. Itu ada daya tarik wisata, attraction ya. Ada transportasi. Nah, ada layanan-layanan, informasi dan promosi. Nah, jadi GAN itu tahun 2002 mengemukakan sistem kepariwisataan itu ya lebih seperti ini ya, ada demand, ada supply.
Nah, dia supply-nya juga lebih umum. Tapi yang ini spesifik atraksi dan transport ya. Nah, ini di luarnya itu masih jadi lingkungan aja ya. Ada natural resource, cultural resource. Nah, di sini ada masyarakat. Jadi kita lihat memang sudut pandang pariwisata itu masih ya ini umum ya. Seperti ini. Yang utamanya adalah ada demand, ada supply gitu ya. Jadi lebih ke transaksional. Ini yang labor tadi ya. Ada negara asal, ada destinasi. Kemudian ini Mill and Morrison. Mill and Morrison tahun 92 ya. Nah, kita lihat apakah ada masyarakat di sini. Nah, ini juga sama ya, lebih ke pendekatan bisnis ya, manajemen. Di sini pariwisata itu lebih diposisikan sebagai produk ya, tourism produk. Jadi sini ada demand sama dengan tadi GAN ya, ada demand. Di sini ada marketing, promosi, mempromosikan destinasi. Di destinasinya ini juga lebih ke produk ya. Kemudian ada travel. Travel yaitu wisatawan yang datang. Di sini juga lebih ke bisnis ya. Jadi masyarakat belum terlihat ya. Belum terlihat. Ini lebih kompleks ya. Tapi intinya sama dengan tadi si labor ya. Ini ada generating area, asal wisatawan. Ini ada destinasi. Nah, di sini ada transit. Transit itu ada travel ya, transportasi. Nah, di sini juga tidak ada ya masyarakat. Nah, paling ada di sini culture. Jadi udah muncul. Nah, tapi yang utamanya tetap di sini adalah pelayanan ya, service dan attraction. Sama dengan yang tadi ya. Ada service dan attraction, daya tarik wisata dan layanan-layanan. Ini termasuk akomodasi, food and beverage, tour guide, souvenir shop, dan sebagainya. Ini juga masyarakat masih sebagai ya di luar sistem yang utama ya. Ini Cornelissen. Kita lihat lagi ya. Nah, masyarakat di sini sama sekali tidak disebut. Jadi dia lebih menekankan pada aspek bisnis juga ya, sama ya. Ini dia bilangnya consumer, producer, dan turis produk ya. Turis produk. Turis produk tuh ada akomodasi, tours and travel, dan attraction, tourist attraction. Producer itu lebih ke tour operator ya. Tour operator, transport, dan akomodasi. Ini Adriani 2010. Nah, ini dari Indonesia ya. Di sini sama ya, ada demand, ada supply. Sama dengan GAN tadi ya. Yang menyambungkannya ini ada informasi, transportasi, dan promosi. Nah, di luar itu ada lembaga pengatur. Ini demand itu turis,
Nah, supply ini ada daya tarik wisata, ada BPW, Biro Perjalanan Wisata, pelayanan pariwisata ini termasuk hotel, restoran, dan lembaga kepariwisataan. Nah, masyarakat tidak ada lagi ya. Oke, itu beberapa konsep ya, sistem kepariwisataan. Menarik ya, jadi ternyata selama ini masyarakat itu memang tidak menjadi pelaku utama ya. Nah, di sini disebutkan ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Malah masyarakat itu dianggap faktor eksternal yang mempengaruhi. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mulai tergambar ya bahwa kepariwisataan itu memang sejauh ini dipandang sebagai suatu ya dari sudut pandang bisnis atau ekonomi ya. Pariwisata itu dianggap sebagai bentuk transaksi. Nah, oleh sebab itu maka yang berkembang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ada istilah mass tourism ya. Jadi mass tourism persis itu tadi yang digambarkan ya, sistem kepariwisataannya bersifat transaksional, ada demand, ada supply, kemudian ada produser ya. Nah, jadi masyarakat itu dianggapnya lingkungan pendukung yang ada di luar sistem utama. Kemudian, nah itu ya memang timbul ya beberapa akibat dampak yang dirasakan cukup mengganggu lah. Ternyata di suatu destinasi wisata, yaitu yang terkena dampaknya siapa gitu ya? Ya ternyata masyarakat. Memang kemudian dikenal ya, jadi ada di dalam sistem kepariwisataan itu ada istilah host nantinya ya. Oke, nah dari situ ternyata ada para ahli lain ya yang mulai melihat posisi masyarakat itu ternyata krusial di dalam sistem kepariwisataan. Nah, ini saya share lagi, ini dari satu karya tulis ilmiah ya. Nah, ini. Bisa kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Ada ya? Nah, kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini jadi di dalam karya tulis ini penulisnya sudah mencoba merangkum ya. Nah, tadi juga sama sih, merangkum juga ya. Nah, di sini ada Inkscape. Tadi Inkscape belum sempat dilihat ya. Saya punya nggak ya yang Inkscape itu? Inkscape. Nggak ada ya modelnya. Tapi ini ya Inkscape nih ya. Inkscape ini Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya. Jadi ini beliau pernah mengajar di STP Bandung ya. Kalau sekarang Poltek Par NHI. Nah, ini tahun 70-80-an lah. Edward Inkscape ini pernah mengajar di sana. Ini juga termasuk
ya peneliti pariwisata juga ya, tapi sudah meninggal. Nah, beliau itu mengemukakan ini nih. Jadi komponen-komponen pariwisata itu ya, ada ini. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Saya gedein dulu. Nah, Inskip sebetulnya, aduh sebentar ya, tadi ada. Saya Google dulu ya, bentar. Nah, ini. Kecil ya, bentar ya. Nah, ini kelihatan. Jelas, Pak. Apa yang terlihatnya? Domestic and culture market, Domestic and international market ya. Nah, ya. ini yang dari Inskip ya, Bapak Ibu. Inskip, beliau juga sudah mengidentifikasi ya adanya masyarakat di dalam sistem kepariwisataan, tapi di sini dia sebutnya residen. Residen, dan residen itu sebagai pengguna aja, pengguna fasilitas yang sama dengan wisatawan gitu ya. Bisa dimengerti ya. Nah, jadi ini tetap si yang berperannya itu tetap wisatawan. Kemudian di destinasinya ini ya ada tourist attraction, transport, akomodasi, infrastruktur, tourist facility, dan kelembagaan. Nah, di sini resident atau host atau masyarakat itu dianggapnya sebagai pengguna fasilitas yang sama dengan wisatawan ya. Nah, itu Inskip. Jadi masih belum berperan secara aktif gitu ya, secara utama. Nah, jadi penekanannya dia ada di kelembagaan. Kelembagaan itu ya seperti asosiasi, terus pemerintahan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah ada kelompok masyarakat ya, Pokdarwis, kelompok sadar wisata, atau kalau dulunya Kompepar, kelompok penggerak pariwisata. Nah, yang menarik nih dari McIntosh tahun 95 ya, kalau mau baca bukunya itu Tourism Principle, Practice and Philosophy. Itu ada bukunya. Nah, di situ dia mengemukakan di sini ada pariwisata itu ya. Komponennya ada sumber daya alam, infrastruktur, transportasi. Nah, di sini muncul partisipasi masyarakat ya. Dan sumber daya budaya, cultural resources. Kalau ini natural resources. Nah, di dalam studinya McIntosh itu barulah sudah mulai diidentifikasi ternyata di dalam pariwisata peran masyarakat itu ternyata penting gitu ya. Kemudian sumber daya budaya itu juga menjadi satu komponen yang utama di situ McIntosh itu ya. Kemudian GAN, kalau GAN ini belum ya, dia lebih pada fasilitas dan pelayanan. Fasilitas dan pelayanan.
Musenaf ini prasarana ya, sama dengan yang sebelumnya. Terus GAN lagi tahun 2002 dia lebih ke promosi dan informasi ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa memang secara umum pariwisata itu dipandang sebagai suatu bisnis lah gitu ya. Entitas bisnis atau lingkungan bisnis. Nah, baru di Macintosh aja kita lihat ya ada sumber daya budaya dan partisipasi masyarakat. Nah, tapi di tahun yang sekarang ya, di 2010-an lah, mulai gencar pariwisata berbasis masyarakat gitu ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu sudah ada ya Bapak Ibu dulu itu. Coba browsing lagi. Nggak tahu ada yang pernah mengalami atau enggak ya. Namanya itu pariwisata inti rakyat. Nah, tahun 91 kalau nggak salah ya. Pariwisata inti rakyat. Nah, ini ya. Itu sebenarnya dulu udah pernah ada. Oh iya, kembali ke sini sebentar ya. Ini Bapak Ibu kalau lihat di undang-undang kepariwisataan ya di Indonesia, ini juga menarik karena ternyata ya masyarakat dalam pariwisata juga. Ini sistem kepariwisataan ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, di Indonesia, ini supaya ada gambaran dulu ya. Itu di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Nah, ini yang sekarang berlaku ya. Undang-Undang tentang kepariwisataan itu di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Nah, di situ ada 4 pilar pembangunan kepariwisataan ya. Ada kelembagaan, destinasi, industri, dan pemasaran. Nah, di sini juga sebenarnya masyarakat itu tidak dibahas secara khusus ya. Masyarakat itu dimasuknya kalau nggak salah di kelembagaan. Ini industri pariwisata ya. Industri itu adalah kumpulan bisnis lah, kumpulan usaha. Nah, ini udah jelas. Ada 13 kalau nggak salah ya, 8. Ada 13 yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Mulai dari daya tarik wisata, usaha perjalanan wisata, MICE, pramu wisata, jasa makan minum ya. Nah, di sini ada nih, ada spa, ada apa lagi ya? Ada konsultan, itu pokoknya bentuk-bentuk usaha dalam pariwisata. Terus destinasi, adanya di destinasi ya. Nah, di dalam undang-undang sudah ada masuknya di destinasi. Jadi masyarakat di sini menjadi punya peran lah dalam pariwisata. Nah, khususnya dia masuk di destinasi. Destinasi itu mencakup daya tarik, fasilitas itu ada fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum. Ini kalau ini kan sarana ya. Ini prasarana, terus aksesibilitas dan masyarakat. Nah, jadi dalam undang-undang kita sudah
masuk ya, pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan pariwisata, khususnya di destinasi. Ini pemasaran dan kelembagaan ya, kelembagaan. Nah itu ya, jadi di Indonesia sudah ada diperhatikan peran dari masyarakat, yaitu ada di dalam destinasi. Nah dulu ini pernah dikembangkan ya, di era Orde Baru. Mungkin bisa cari juga ya sumber lain Bapak Ibu. Nah ini, pariwisata inti rakyat ya. Ini sejak zaman Orde Baru tuh ya sudah dikembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Kalau dulu itu ada istilahnya GBHN ya, garis besar haluan negara. Nah, ini tuh selaras dengan itu pariwisata inti rakyat ini. Sekarang memang tidak muncul lagi ya istilah ini, tapi lebih banyak yang mengemuka itu adalah desa wisata ya. Oke, nah itu sebagai pembuka dulu ya. Mudah-mudahan nggak mumet. Jadi kedudukan masyarakat di dalam pariwisata memang baru akhir-akhir inilah menjadi sorotan, karena sebelumnya masyarakat hanya dianggap sebagai pendukung di luar sistem yang utama, yaitu tadi ya demand dan supply. Demand itu wisatawan, kemudian supply itu di destinasi. Di destinasi tadi lebih banyak yang disinggung itu adalah layanan-layanan kepariwisataan. Ada akomodasi, transportasi, daya tarik wisata, terus apalagi tadi ya itulah yang utama ya. Nah kemudian diantaranya ada tadi transit area, itu mencakup ke airlines ya, airlines, kemudian ya negara-negara transit, dan juga sama ya layanan-layanan. Nah mungkin yang baru memandang pariwisata itu perlu adanya partisipasi masyarakat itu dari McIntosh itu ya, tahun 95. Kemudian di Indonesia juga sudah mulai berkembang itu pariwisata inti rakyat di tahun 90-an ya. Dan di dalam Undang-Undang Kepariwisataan tahun 2009, peran masyarakat itu mulai sudah diperhatikan ya. Tadi masuk di bagian di ranah destinasi. Jadi destinasi itu ada masyarakatnya gitu ya. Itu harus menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata. Oke, sampai sini ada yang mau dibahas? Mangga. Kedudukan masyarakat di dalam pariwisata. Jadi kalau dulu memang masyarakat itu ya dianggapnya sebagai penonton aja gitu ya di luar sistem kepariwisataan. Nah, yang masuk dalam sistem kepariwisataan itu ya para pengusaha ya, pengusaha hotel, transportasi, mungkin pengelola daya tarik wisata, souvenir dan sebagainya ya. Nah, untuk masyarakat sendiri dari para ahli juga yang mengamati
memang belum ini ya, belum jadi pemain utama lah, masih sebagai pendukung, jadi lingkungannya masih di luar. Nah, kenapa sekarang mengemuka? Karena memang pariwisata sebagai tadi entitas bisnis ya, ternyata banyak mengundang dampak-dampak yang dianggap merugikan. Antara lain dari lingkungan ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasus di Spanyol ya, di Barcelona atau di Italia itu di Venezia itu masyarakatnya ya, masyarakat itu artinya penduduk kotanya menolak pariwisata. Jadi ada gerakan anti tourism ya. Nah, mereka kenapa sampai begitu? Karena banyak sekali wisatawan membludak ke kota mereka sehingga mengganggu kehidupan sehari-harinya. Sedangkan mereka sendiri tidak memperoleh apa-apa gitu ya dari kedatangan wisatawan tersebut. Nah, itu mungkin contoh dari mass tourism itu ya. Apakah para ahli itu salah? Ya tentu saja tidak ya, karena itu hasil pengamatan mereka, memang itu yang terjadi. Jadi dalam komponen pariwisata, dalam sistem kepariwisataan, ternyata memang tidak terlihat gitu ya, yang disebut masyarakat itu. Mereka adanya di luar lingkungan itu sebagai pendukung. Nah, dengan dampak-dampak negatif itu, memang sudah mulai disadari ya sejak tahun 90-an itu, mulailah dikembangkan bagaimana caranya supaya masyarakat itu ikut merasakan manfaat dari pariwisata itu. Masyarakat itu bisa mengambil keuntungan lah atau manfaat dari kedatangan turis, dari kedatangan wisatawan. Itu mungkin ya sebagai pengantar. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi peran masyarakat tuh harusnya bagaimana sih, apa saja gitu ya di dalam sistem kepariwisataan ini. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Ini Bapak Ibu ada di dalam sistem kepariwisataan mungkinnya semua ya, atau ada yang di bidang lain? Mangga, silakan. Finance accounting. Oh iya. Jadi Pak Surdi ya. Oh ini Coach Surdi ya. Selamat malam Coach Surdi. Itu jadi yang kita bahas itu sistem kepariwisataan. Ya para pengamat itu ya, para pengamat melihat siapa saja yang terlibat gitu ya di dalam sistem kepariwisataan. Tentu saja ini secara makro ya, secara makro. Apakah tidak ada aspek keuangan? Ya tentu saja ada, tapi karena aspek keuangan itu merupakan bagian dari usaha lah gitu ya, bagian dari usaha. Kita lihat misalnya di jadi ya tentu saja ada aspek-aspek bisnis itu ya, keuangan, terus SDM, sorry, bukan ini.
Nah, contohnya di sini ya. Aspek finance ya, tentu saja di Biro Perjalanan Wisata, di transportasi, di daya tarik wisata, dan pelayanan pariwisata ya. Itu ada aspek keuangan. Nah, tapi kalau secara global ini kan kajian-kajiannya makro ya Pak ya, kajian makro. Nah, contohnya di sini demand ini ada di sini ekonomi ya. Nah, jadi secara makro memang tidak bicara spesifik keuangan atau SDM gitu ya. Dia lebih ke makro, jadi aspek ekonomi, sosial, tapi kalau keuangan itu mungkin di pengelolaan bisnis ya, di dalam transportasi, BPW, pelayanan pariwisata, gitu. Mungkin seperti itulah. Ini juga dia, nah kalau ini mungkin lebih ke mezo ya, dia lebih ke mezo. Di sini ada sudah masuk ke company-nya ya, transport, airline, akomodasi, tours and travel, wheels operator. Ini transport ya, supplier and contractor, tourist product. Ini juga ini lebih ke mikro ya. Nah tentu saja di sini ada ya apa tadi aspek-aspek finansial, mungkin SDM ya, aspek bisnis lah. Ada SDM, ada finansial, mungkin teknologi ya, aspek teknologi. Yang 6M itulah ada ya, aspek manajemen. Nah, cuma tidak ini amatan-amatannya tidak secara mikro lah gitu ya, tidak secara mikro, dia lebih ke makro. Jadi tidak spesifik memang ke situ. Mungkin masalah hukum ya ada juga ya. Nah, cuma di sini marketing ada ya. Marketing mungkin dianggapnya juga makro ya. Karena sebagai strategi untuk mendatangkan wisatawan ke destinasi. Mungkin gitu ya, Coach Surdi. Oke, Inskip elemen kelembagaan. Ya, Inskip dan juga ada ya, yang lain juga ada tadi kelembagaan. Itu ya memang lebih ke organisatoris lah, organisatoris. Tentu saja di situ juga ada ya aspek finansial ya. Kemudian slide-nya ya, Soide slide. Ya, boleh Bu Ariana ya. Nanti saya kirim ke grup. Tapi terus terang aja ini saya ya bolak-balik ya. Karena saya cari yang beberapa sumber yang mewakili. Jadi tidak saya satukan dalam satu slide. Nggak apa-apa, nanti saya masukin semua. Oke, silakan. Ada yang lain? Nah, nanti mungkin pertemuan besok ya, itu kita akan bahas. Jadi si masyarakat ini di dalam pariwisata itu sebagai apa gitu ya? Karena tadi kita lihat mungkin yang paling spesifik menyebutkan peran masyarakat tuh baru McIntosh aja tadi ya. McIntosh, kemudian ini di pariwisata inti rakyat ya. Nah ini di McIntosh, nanti saya share aja ini ya. Ini sebetulnya
apa namanya, tesis ya, tesis dari sebuah universitas. Nah, ini di tesis ini sudah dirangkum nanti ya. Kita bisa lihat terutama yang masyarakat itu, yang Macintosh itu ya. Macintosh nanti silakan dibaca. Mana tadi? Sorry. Nah, ini sudah dirangkum ya. Jadi Macintosh itu bentuknya ya, peran masyarakat itu yang pertama itu bentuk penerimaan masyarakat. Artinya masyarakat menerima keberadaan pariwisata atau kedatangan wisatawan. Yang kedua adalah hospitality. Jadi keramah tamahan masyarakat. Gitu ya. Nah, nanti ada lagi penelitian ya, studi yang menunjukkan bentuk-bentuk partisipasinya nih. Bentuk partisipasinya. Itu juga menarik ya. Kita akan bahas besok. Nah, mengenai kebudayaannya, nanti kita lihat ya setelah partisipasi itu, memang ada yang menonjol itu dari aspek kebudayaan. Nah, tetapi untuk kebudayaan mungkin saya akan ambilnya dari sudut pandang pariwisata ya, sudut pandang pariwisata. Jadi kebudayaan dipandang sebagai sumber daya tarik gitu. Jadi saya tidak akan bahas kebudayaan dari sudut ilmu kebudayaan gitu ya. Nah, mungkin lebih ke sumber daya tarik pariwisata. Tuh. Oke, gimana? Ada yang bingung? Oh, ini ada yang mengangkat tangan nih. Pak Irfan, mangga. Baru kelihatan. Halo Pak Adrian, selamat malam juga teman-teman yang lain. Hanya mematik saja sebetulnya ya, biar agak sedikit semangat nih. Iya, kalau harus partisipasi. Betul. Biar semangat. Ini sangat menarik sekali apa yang tadi disampaikan, bahwa dari rangkaian slide yang disampaikan tadi ada beberapa teori yang dari Inskeep, Macintosh dan lain sebagainya. Memang itu kan tidak ada salahnya ketika memang Inskeep mempunyai hipotesa atau teori tentang komponen atau sistem pariwisata pada waktu itu, mungkin ya seperti itu. Juga Macintosh ketika memang memasukkan unsur partisipasi masyarakat, juga mungkin juga trennya waktunya sangat berbeda, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi mungkin belum terpotret oleh Inskeep dulu ya, ketika oleh Macintosh baru terlihat. Ini juga kalau kita melihat sekarang nih konteksnya juga ketika memang masyarakat sudah mulai di beberapa kegiatan pariwisata dilibatkan, tetapi juga ada kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang memang sangat menarik ya, karena memang juga di sana ada permasalahan sosial ketika memang katakanlah di Lembang gitu kan, tarif bus sampai ratusan ribu gitu kan di kondisinya. Setidaknya turis baik itu dari Nusantara ataupun mancanegara datang lagi ke sana gitu, karena memang dibebani dengan tarif parkir yang begitu mahal. Juga di beberapa daerah yang ketika memang destinasi pariwisata itu dikelola oleh suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sistem ataupun pemahaman tentang pengelolaan suatu destinasi wisata yang baik, karcisnya mahal banget gitu kan, seperti itu, tidak sebanding dengan pelayanan yang didapatkan.
Memang itu sangat bertentangan sekali ketika kalau kita melihat ya dari UNWTO gitu kan artikel 1-nya bahwa memang pariwisata harus juga berdampak bagi lingkungan ataupun masyarakatnya. Nah, ketika memang mulai dilibatkan, ternyata kalau tidak dilakukan pembinaan, saya kira memang perlu juga kehadiran tadi ya, ada Pokdarwis, ada Kompepar seperti itu untuk juga memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat khususnya gitu ya di daerah-daerah yang memang mempunyai daya tarik baik itu budaya mungkin ya secara geografis juga ataupun sumber daya alam dan lain sebagainya sehingga mereka dapat mengelola potensi wisata itu dengan bijak seperti itu kondisinya. Apalagi sekarang kan trennya adalah kita bagaimana mencapai target-target SDGs ya pembangunan berkelanjutan seperti itu di mana juga para wisata harus berpikir keberlangsungannya termasuk tidak merusak lingkungan ataupun juga memberikan manfaat yang lebih juga terhadap masyarakat sekitar dan lain sebagainya dengan tentunya memberdayakan mereka tetapi juga masyarakatnya juga harus ngerti gitu kan ya jadi jangan juga sampai merugikan mereka sendiri ketika memang perilakunya juga bisa misalkan tadi oknum-oknum masyarakat yang dalam konteks ini memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu dan seolah-olah kan kelihatannya jadi preman-preman gitu ya ketika malakin supir bus ya parkir jadi harusnya misalkan 10-20 ribu ini minta 50 ribu 100 ribu seperti itu kondisi. Itu saja mungkin sebagai bahan pemantik diskusinya nih Pak Tian. Iya. Terima kasih. Iya. Makasih banyak Pak Irfan ya. Iya. Nah, itu ya tadi contoh-contoh memang saat ini masyarakat juga sudah mulai terlibat. Nah, mungkin itu ya yang nanti ingin saya coba bahas juga bentuk dari keterlibatannya. Memang tadi yang dicontohkan ya oleh Pak Irfan itu contohnya pengembangan pariwisata di Lembang ya. Nah, mungkin yang kita lihat oh iya masyarakat memang terlibat gitu ya. Nah, tapi bentuk keterlibatannya ini yang memang harus kita perhatikan ya. Nah, jadi ada beberapa bentuk keterlibatan. Nah, contohnya yang di Lembang itu memang bukan pariwisata yang berbasis kepada nah, jadi basisnya masih tetap tadi ya, yang memang para ahli yang sebelumnya juga melihat seperti itu, lebih pada penyedia layanan ya. Nah, contohnya pengelola daya tarik wisata, pengelola hotel ya, restoran. Nah, ternyata ini contoh yang di Lembang ya. Pengembangan pariwisata itu yang berperan itu tetap masih pihak dari perusahaan lah itu ya. Nah, masyarakat memang terlibat, tapi ya itu tadi di peran-perannya ya sebagai mungkin pekerja di situ ya, ikut bekerja yang mana juga tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Nah, tapi tentu saja yang diharapkan memang lebih jauh dari itu ya keterlibatannya, terutama yang dimaksud oleh para ahli tadi itu dalam aspek perencanaannya, perencanaan pengembangan lah. Itu mulai dari situ dalam aspek pengembangan memang tidak dilibatkan ya, masyarakat tidak dilibatkan. Dan juga yang dikembangkannya memang bukan sumber dayanya dari masyarakat. Itu contoh kalau yang di Lembang memang begitu ya, masih menerapkan pola yang lama lah, masih pada orientasinya mass tourism tadi ya, mass tourism. Bahkan contoh di
mungkin ada desa wisata juga, tapi penerapannya memang tetap dengan pendekatan mass tourism. Jadi mereka ingin mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin. Nah, pada akhirnya ya lingkungan desa mereka juga malah menjadi ramai dan tidak ada lagi suasana perdesaannya gitu ya. Nah, itu memang pola keterlibatan masyarakat, namun perannya juga bukan sebagai penentu kebijakan lah itu ya. Nah, menarik memang itu ya tadi kasusnya yang di Lembang itu. Jadi ya intinya masih pariwisata berbasis investor gitulah kalau mau dibilang ya. Nah, yang kita inginkan pariwisata berbasis masyarakat itu ya memang sumber dayanya juga sumber daya masyarakat. Dalam hal ini tentunya penekanannya lebih ke kebudayaannya ya, kebudayaan lokal, kearifan lokal dan sumber daya lokal. Oke, baik. Mungkin yang lain ada mau disampaikan juga, silakan. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum. selamat malam. Waalaikumsalam. Oh iya, ini Siap, Kang saya dengan Andris. Andris. Ya. Oh iya, silakan. Oke, izin mau berbagi sharing nih. Jadi tadi saya luar biasa materinya, ada desa wisata, kemudian beberapa teori makro pariwisata gitu. Nah, saya mungkin ingin bertukar pikiran juga. Yes. Hari ini tadi saya mendengar berita bahwa di Canggu itu kan ada penolakan ya terhadap munculnya destinasi wisata asing, penolakannya terhadap kebisingan di daerah wilayah Canggu. Jadi mungkin ada bar, ada kafe dan lain sebagainya yang terlalu loud lah, terlalu noisy. Gitu. Nah, kita melihat bahwasannya trigger dari pertumbuhan pariwisata di Indonesia ini losing touch, dalam arti kata Cepopong ya, yang di Cipaganti. Saat itu beliau memaparkan bahwa di zamannya Dr. Junjunan itu sebetulnya ada grand design daripada pemerintah Belanda yang memberikan zonasi khusus nih di Bandung untuk wilayah-wilayah pariwisata. Dan begitu pula dengan bagaimana developing-nya. Jadi ketika tadi Pak Adrian bilang pariwisata yang berbasis investasi yang bukan berbasis masyarakat, ini memang masih ada handicap nih yang saya lihat. Jadi banyak di berbagai belahan di Indonesia, pariwisata ini tumbuh apa adanya. Jadi tidak ada sentuhan artificial pariwisata ya. Kalau kita lihat Korea Selatan gitu, daerah Gersang pun bisa jadi destinasi turis dunia gitu. Atau hanya sebuah gedung pun karena ada di drama Korea, itu bisa jadi destinasi wisata. Nah, artinya bagaimana sebetulnya penerapan konsep pariwisata yang integrated sedemikian sehingga terjadi economic growth factor yang sehat. Apakah memang harus ada wadah khusus yang notabene-nya mungkin yang saya lihat kalau pemerintahan kan sebagai public policy dia belum bisa mampu sebagai implementer. Lalu siapa kalau dari teori ekonomi ini siapa yang seharusnya mengambil peran mengintegratedkan adanya pertumbuhan potensi wisata dijahit dengan investor karena itu juga sebagai katalis, sebagai koagulan. Kemudian bagaimana mendidik pola pikir yang Pak Rohyan waktu itu sempat jelaskan tentang pentahelix pariwisata ya, ada unsur masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak Adrian?
Terima kasih. Oh iya, terima kasih Kang Andris. Wah, luar biasa ini ya. Nah, memang yang kita inginkan itu adanya suatu kelembagaan ya. Kelembagaan. Nah, saat ini memang pemerintah juga sudah menyadari bahwa pengembangan pariwisata itu tadi yang 4 pilar tadi ya, itu memerlukan pengelolaan kelembagaan. Di beberapa tempat ya kelembagaan ini juga memang belum terlalu berjalan dengan baik ya. Nah, tapi di beberapa tempat itu saya melihat ada contoh-contoh yang mungkin bisa diterapkan lah ya. Kalau tadi di Canggu, nah itu memang ya adanya investor-investor ya yang melihat peluang lokasi di Canggu itu ya dulunya sih sebetulnya sepi ya, dulunya sepi, tidak ada yang mau ke sana. Nah, melihat peluang itu mungkin ada yang mengembangkan ya beberapa hotel, kemudian ada pub dan sebagainya. Nah, ternyata orang mulai bergeser ya dari Legian, waktu itu kan di Legian, mulai bergeser ke sana. Masyarakat juga mungkin tidak bisa ikut terlibat ya karena itu private lah gitu ya, investasi swasta. Ya mungkin orang sana juga ada yang ikutan juga ya membangunnya. Nah, karena tidak ada kelembagaan yang mengatur, sulit lah gitu ya. Jadi istilahnya dilepas ke pasar lah, dilepas ke market. Nah, saya lihat ada contoh ini yang pernah saya ikuti lah. Itu di Sumba, tepatnya di Sumba Barat ya. Ini ada satu investor, tapi investor ini dia sangat paham lah, sangat paham dengan pentingnya keterlibatan masyarakat gitu ya. Mungkin bisa lihat resort Nihiwatu ya, ada yang pernah mengikuti ya. Nihiwatu Resort, dia juga mendapat penghargaan. Nah, resort ini dibangun di pantai di Sumba Barat. Yang menarik adalah si investornya ini, dia membangun satu yayasan kebudayaan Sumba lah gitu ya. Nah, dari aspek kelembagaan, mungkin idealnya seperti itulah gitu ya. Nah, setiap kita mengembangkan satu destinasi, kita perlu mengembangkan satu lembaga kebudayaan. Nah, jadi Nihiwatu ini mengembangkan Yayasan Kebudayaan Sumba, di mana dia memupuk sumber-sumber daya kebudayaan di sana, sehingga tetap lestari. Nah, masyarakat juga menjadi merasa ikut memiliki lah terhadap resort ini. Hal lainnya adalah memang resort ini menyerap tenaga kerja lokal, waiter-waiternya lah gitu ya, waiter, housekeeping dan sebagainya, walaupun manajernya masih dari luar. Nah, tapi si sumber daya lokal ini juga menjadi aset untuk resort tersebut karena tetap memelihara keaslian budayanya. Nah, bahkan konon pegawainya juga yang orang Sumba asli ya, dia diperbolehkan berbahasa Sumba aja gitu. Nah, kadang-kadang bahasa Inggrisnya juga tidak bagus lah, sehingga interaksi dengan tamunya lebih organik gitu ya, lebih otentik, dan itu malah jadi daya tarik. Nah, jadi ya masyarakat di sana juga
menghargai ya keberadaan resort ini karena tetap memelihara nilai-nilai lokal. Bertolak belakang dengan yang di Canggu tadi ya. Di Canggu itu memang kebudayaan asing yang dikembangkan di tempat tersebut malah jadi bertolak belakang ya dengan adat setempat. Nah itu ya. Jadi ya memang kelembagaan seperti itu diperlukan. Tentu saja kesadaran investor juga ya, kesadaran investor yang mana perlu di-encourage oleh pemerintah mungkin di sini ya. Silakan berinvestasi di sini, tapi tujuan investasinya tentu harus bisa tadi memelihara kebudayaan setempat ya. Tapi tetap tentu saja harus menguntungkan gitu. Nah mungkin kalau ada yang penasaran lihat di Nihiwatu ya, itu tarifnya berapa, itu dia paket ya jualnya ya, jadi tidak menjual 1 malam 2 malam tapi paket, termasuk aktivitas di sana ya, ada berkuda, ada surfing dan sebagainya. Mungkin bisa dilihat ya di websitenya, itu kalau nggak salah sampai belasan ribu dolar lah, belasan ribu dolar. Tapi kalau mau booking di sana juga waiting listnya bisa setahun ya, karena banyak yang mengantri di sana, ingin nginep sana. Nah jadi konsep-konsep seperti ini sebenarnya teman-teman kita juga di Bandung ya sudah mulailah ada yang seperti itu, bikin glamping ya, glamping dengan memperhatikan lingkungannya, masyarakat juga di sana terlibat. Jadi ya memang kesadaran investor juga ya perlu di-encourage oleh pemerintah untuk menekankan tadi tujuan-tujuan pembangunan pariwisatanya. Mungkin ya tadi di zaman Belanda sudah ada zonasi, nah itu juga sebetulnya masih diterapkan ya untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Ya memang itu harus disiplin gitu ya. Zonasi ini kadang kita tidak disiplin, pemerintahnya mengalah pada investor ya. Nah justru di sini pentingnya dilibatkan masyarakat itu harusnya ya. Jadi masyarakat ini ketika diberi satu kelembagaan yang kuat, nah dia bisa bersuara lah gitu ya. Bisa bersuara. Ya bukan berarti di Indonesia itu belum ada ya, yang contoh-contoh yang baik juga sudah mulai terlihat lah. Nah, tapi memang masih dominan yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Nah, jadi di kelas ini saya harap nanti bisa ya muncul pemikiran-pemikiran. Nanti kita lihatlah beberapa contoh ya hasil studi yang sudah ada. Bagaimana sih bentuk keterlibatan masyarakat itu ya. Termasuk nanti juga ada di penerapannya di desa wisata ya. Di desa wisata. Nah, itu seperti apa? Nah, itu mungkin akan jadi bekal ya buat kita, buat teman-teman untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, itu jadi harapannya seperti itu ya. Jadi di mata kuliah ini kita bisa lebih jeli lah, lebih tajam dalam mengamati fenomena pariwisata di masyarakat menggunakan konsep-konsep teori yang sudah dipelajari. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Kita sampai jam berapa ya? Masih ada waktu?
Halo? Iya, silakan. Siap, terima kasih Pak Adrian penjelasannya. Luar biasa. Mungkin ini sedikit ada sharing lagi nih mumpung lagi banyak diskusi sama kawan-kawan juga. Jadi saya melihat potensi pariwisata sebetulnya ini ada anomali nih Pak Adrian. Di dunia digital saat ini multisektor bisnis itu banyak didominasi oleh Belanda, termasuk salah satunya pariwisata. Ketika saya melakukan sedikit riset, jadi di Google, page one daripada kata kunci atau keywordnya Indonesia investment itu top number one-nya adalah perusahaan Belanda yang base-nya di Amsterdam. Jadi bayangkan orang mau berinvestasi di bidang pariwisata, banyaknya lari ke perusahaan tersebut baru matching dengan bisnis matching sama potensi yang ada di Indonesia. Sebagai contoh di Bali ada namanya Magnitude Construction yang mereka membuka slot investment khusus bagi orang-orang Eropa yang akan investasi di Indonesia. Tentunya dengan pengelolaan potensi budaya lokal sebetulnya. Itu yang dijual, kearifan lokal yang dijual, tetapi income-nya itu keluar Indonesia. Nah, makanya tadi saya sedikit bertanya-tanya dari beberapa waktu lalu, peran dari regulator ataupun kementerian, kemudian Disparbud itu, sebetulnya impact-nya belum terasa sampai real implementation, karena di luar konteks mereka, laju pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata itu banyak di-trigger oleh investor asing. Di Bali, di Sumbawa, di Lombok, itu mostly mereka maju karena ada investor asing. Nah, apakah memungkinkan kalau dari kacamata makro pariwisata, kita nih di luar daripada lembaga negara, membuat private organization yang diizinkan untuk mengelola investasi dari asing, tapi memang benefitnya, impact-nya adalah mungkin 70% untuk orang Indonesia gitu, dan uangnya pun tidak lari ke luar gitu. Itu aja yang mungkin ingin saya sharing, Adrian. Terima kasih. Wah iya, nah ini bagus sekali ya, Kang Andris, luar biasa. Nah jadi gini ya, mungkin saya kemukakan beberapa contoh kasus sebagai gambaran ya. Waktu itu saya sempat ditugaskan di Buton. Buton itu di Sulawesi Tenggara ya, Pulau Buton. Nah di sana ada hutan namanya hutan Lambu Sango. Hutan Lambu Sango. Nah kebetulan kami dari konsultan itu diminta rekomendasinya. Nah, rekomendasi kami waktu itu memang hutan itu kan tetap asli ya. Dan selama ini memang wisatawan yang datang ke sana, kebanyakan dari Inggris, itu tinggalnya di kampung di dekat hutan tersebut. Nah, jadi tinggalnya di guest house. Pemerintah daerah di Buton inginnya itu ada investor yang membangun resort di dekat hutan itu, gitu ya. Nah, rekomendasi kami sebetulnya memang harus ada lembaga yang mengelola bersama, termasuk masyarakat di dalamnya. Gitu ya. Nah, jadi investor itu tetap welcome ya, tetap kita rekomendasikan, tapi harus melalui lembaga bersama yang di dalamnya ada masyarakat. Jadi begitu membangun resort pun, hasilnya itu tetap akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, itu rekomendasinya seperti itu. Nah, jadi itu memungkinkan sebetulnya. Nah, tapi memang kembali lagi kepada visi dari si investornya ya. Nah, apakah punya keinginan untuk mengembangkan masyarakat lokal. Nah, baru masuk ke si investornya tadi ya.
siapa investor yang punya visi seperti itu. Nah, ternyata memang investor asing pun ada ya yang punya visi, termasuk tadi yang cerita di Sumba tadi, Nihiwatu Resort. Itu orang Australia ya. Nah, tapi dia punya visi untuk mengembangkan budaya Sumba. Kemudian ya untuk badan investasi itu sangat memungkinkan ya karena memang sudah ada gitu. Cuma selama ini bergerak di bidang yang lain lah. Kebetulan saya pernah ikut ya seminarnya, seminar investor itu. Mungkin pernah dengar perusahaannya namanya North Star. North Star itu dia perusahaan investasi ya. Jadi dia menggalang dana asing, investor asing, yang mau berinvestasi di Indonesia. Nah, dananya itu dia kelola untuk diinvest di berbagai perusahaan dalam negeri. Menariknya ya ini investornya ini, si North Star ini, dia berinvestasinya di pertambangan minyak ya ada ya. Terus mungkin Alfamart tahu ya, dia masuk juga di situ. Jadi situ ada dana asingnya juga. Terus Gojek ya, Gojek juga itu investornya dari North Star juga. Dia menggalang dana asing. Ternyata memungkinkan gitu ya. Nah sebetulnya kalau bisa membangun lembaga seperti itu juga akan sangat membantu untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Nah, dengan catatan tadi ya punya visi dan misi mengembangkan masyarakat lokal, tentunya dari aspek kebudayaannya atau kearifan lokalnya lah. Sehingga jadi tepat sasaran dan masyarakat pun merasakan langsung gitu ya. Terakhir mungkin saya contoh juga ketika studi di Cikadu ya, pernah dengar mungkin di Banten ya, itu dekat Tanjung Lesung. Tanjung Lesung itu resort mewah juga. Nah, Cikadu itu kampung di dekatnya. Jadi dulu orang Cikadu itu tinggalnya di Tanjung Lesung, kemudian dialihkan lah ke Cikadu, dikasih lahan oleh Tanjung Lesung Resort. Nah, pembangunan Cikadu itu ya karena masyarakatnya petani ya, ternyata dia malah membangun pemerintahnya itu gedung pameran gitu ya. Di mana si orang Cikadunya juga tidak bisa memanfaatkan. Nah, itu kan salah satu contoh ya. Dana investasinya ada, terus lahannya ada, tapi masyarakatnya tidak dilibatkan, akhirnya membangun sarana yang ya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak ya. Luar biasa ini diskusinya, masukan-masukannya. Nanti saya kirimkan ya materinya itu lewat grup. Boleh dibaca-baca, silakan. Mungkin pertemuan berikut, kalau nggak salah besok ya. Besok kita bahas itu ya, tadi bentuk-bentuk peran masyarakat itu seperti apa aja sih gitu ya. Mungkin ini akan lebih membuka wawasan untuk pengembangan pemikiran kita bersama ya. Oke, mungkin waktunya udah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan tambah semangat kuliahnya ya, walaupun malam. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini ada, tadi ada 20 lebih ya. Mungkin udah pada live. Mudah-mudahan ya diskusi malam ini ada manfaat yang bisa diperoleh ya. Sampai ketemu besok mungkin ya, besok malam. Pak Yuda ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, makasih. Selamat malam. Malam Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, bangga. Waalaikumsalam. Silakan. Izin pamit ya Pak dosen. Silakan. Nah. Apa? Oke. Oke. Man Om. Anda apa ya udah. Pak Rohian. Ya numanyun. Pak Rohian lagi di luar kota kayaknya ya. Lagi di Palembang ya Pak Rohian ya. Kemarin orang Palembang datang ke Bandung. Orang Bandung tidak itu nggak ada suaranya Pak Rohian. Iya. Pertemuannya besok ya, Yud ya. Itu mah gimana Pak Adrian aja. 5 besok lagi. aja udah. Ya udah. Bagus, Besok aja. Besok sama Kamis lah. Ya. Biar cepat selesai. Besok sama Kamis ya berarti ya. Soalnya rata-rata mahasiswa minta untuk kuliahnya di weekday Pak. Kemarin kan saya sebar angket. Mereka minta di weekday hari Senin sampai Kamis. Rata-rata. Terus jamnya juga ya jam segini 19 sampai 21. Jadi minta Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Hari Senin, dari hari Senin sampai Kamis. Oh, weekday ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Ya. Jadi weekend nggak terlalu populer. Weekday bisa dibikin agenda tersendiri ya nanti kita. Ya, siapa? Bagus lah.